Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Banjarmasin terus belajar dari kejadian banjir yang terjadi di awal dan di akhir tahun 2021, sehingga di tahun mendatang akan lebih banyak melakukan normalisasi sungai. Ada sekitar 20 titik sungai yang akan dinormalisasi dengan anggaran hanya senilai 8,7 miliar rupiah. Namun sebelum melakukan pengurukan, maka rumah-rumah yang berada di bantaran sungai harus dibebaskan terlebih dahulu. Berikut untuk kabar yang selengkapnya. Dinas Pekerjaan Umum Wan Perumahan Rakyat Banjarmasin terus belajar dari kejadian banjir yang terjadi di awal di akhir tahun 2021, sehingga di tahun mendatang akan lebih banyak melakukan normalisasi sungai. Kabid Sungai Dinas PUPR Banjarmasin Husbul Watani, Waitakoni Prima TV, jelang tengah hari Kamis 9 Desember 2021 memadahkan program normalisasi sungai di Banjarmasin baru dianggarkan pada perubahan APBD 2022. Dikarenakan banjir terjadi di awal tahun 2021. Usulan anggaran normalisasi sungai yang masuk di perubahan APBD 2022 nantinya diantaranya akan digunakan untuk menormalisasi sungai di 6 lokasi besar di pertengahan 2022, yaitu Sungai Ahmad Yani, Veteran, Sungai Simpang Gusang, yang persis berada di Sungai Lulut perbatasan Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar. Menurut Husbul Watani, Sungai Gusang yang awalnya hanyalah aliran banyu dengan lebar semeter, kemudian atas izin warga maka akan dikeruk menjadi sekitar 5 meter yang diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya banjir kiriman. Selain itu, Sungai Zapri Jamjam, wan Sungai Muara Klayan pun ujar Husbul Watani akan dikeruk. Kemudian sungai lainnya yang akan dinormalisasi adalah Sungai Pemurus, karena sebagai penopang kawasan beruntung, Banjar Indah Wan Prona serta aliran Sungai Guring. Awal tahun, lalu kami usulkan di perubahan ada 6 Ayani, Veteran itu kan yang antisipasi banjir semua kan. Ayani, Veteran, Simpang Gusang. Simpang Gusang itu persis di perbatasan Kabupaten Banjar. Sebelahnya Kabupaten Banjar, sininya kita. Jadi sungai yang ada itu kami bukan sungai sih sebenarnya aliran banyu. Dengan ada Sungai Lulut, aliran banyu ya sebenarnya. Tapi karena kita lakukan pendekatan dengan masyarakat yang pemilik lahan kiri kanan, kami pengen ini jadi sungai gitu. Asalnya mungkin sekitar 1 meter, kayak kita berdiri di asalnya. Akhirnya sekarang sudah jadi 5 meter lebarnya. Mudah-mudahan itu bisa mengantisipasi banjir kiriman gitu, karena persis di perbatasan. Terus Sungai Zapri Jamjam tahun ini juga kita kerukan. Emang saat yang rop kemarin masuk juga, tapi surutnya kan cepat juga nih. Kalau surut turunnya lagi juga karena sudah dikeruk jam-jam di tahap di perubahan tadi. Terus Sungai Muara Klayan habis pembongkaran pasar beras ya kita keruk. Sisa bangunan itu karena banyak tempat-tempat ulinnya, makanya Muara Klayan kita keruk juga. Maksud kami seperti itulah, kalau sudah pasar beras kan bebas kan kita keruk. Itu juga kalau bisa perumahan ada tuh bebas kami keruk lagi karena mungkin 2-3 meter kalau kita keruk karena bangunannya ada lagi kan. Otomatis Sungai Pemurus yang penopang di Beruntung Jaya, Banjar Indah, Bumi Mas Prona itu kan bukunya ke Pemurus nih dan Sungai Guring. Ujung-ujungnya pasti ke Klayan dan Pekapuran. Ya, makanya harusnya yang tadi Klayan, Pekapuran dan Guring ini harus dibenahi, menarik bukunya di Beruntung, Banjar Indah, Prona, Bumi Mas itu aliran. Husbul Watani menambahkan ada sekitar 20 titik sungai yang akan dinormalisasi dengan anggaran hanya senilai 8,7 miliar rupiah. Namun sebelum dilakukan pengerukan, maka rumah-rumah yang berada di bantaran sungai harus dibebaskan terlebih dahulu. Sedangkan alat keruk yang digunakan adalah ekskavator atau biuku atau kapal penggerak dari atas sungai. Jadi makanya kami ini sebenarnya program ke depan itu kalau bisa Klayan, Pekapuran, Guring itu yang 3 sungai itu yang kita maksimalkan pengerukan. Tapi dengan kondisi masih bangunan kiri kanan, kami ini akhirnya terkendala kan, makanya kalau bisa pembebasan dulu lah, karena dengan adanya perumahan kiri kanan teknis kita menguruk kan susah kan. Alatnya susah, mau ke sungai seperti apa gitu. Tapi masalah pendanaan, kadang masalah pendanaan insya Allah ada Bapak, apalagi teman-teman di Dewan kan dukung aja, kalau asal diminta aja jangan kami dukung support gitu kan. Jadi kalau kita dalami juga kayak Sungai Klayan atau Pekapuran kita dalami, kita keruk habis-habisan, ya rumahnya ya robohan. Kayak yang kemarin di Muara Klayan kan ada roboh loh, karena memang gantung sudah ininya tongkatnya. Kalau kita tambah keruk tambah gantung tongkatnya, makanya riskan kalau kita menguruk di saat bangunannya masih ada.